Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, mahasiswaku semua. Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini bisa bertemu kembali dalam video learning mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup mata kuliah kita, ya. Dalam pertemuan ini bagaimana sih, apa sih yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Baik, pada pertemuan ini kita akan melihat dulu apa itu definisi dari Sosiologi Komunikasi. Ya, Sosiologi Komunikasi itu akan mempelajari tentang bagaimana interaksi antara masyarakat juga dengan teknologi komunikasi gitu ya, dengan keberadaan sistem komunikasi dan seterusnya. Nah, pertama yang akan kita kaji adalah bagaimana interaksi tersebut antara manusia yang ada medianya, jadi keberadaan media di tengah masyarakat. Kemudian setelah itu kita akan mempelajari tentang bagaimana efek media sebagai akibat dari interaksi tersebut. Nah, efek media ini nanti macam-macam ya, khususnya dalam bidang dakwah pasti kita akan mempelajari tentang disrupsi juga di dalam dakwah. Kemudian yang ketiga, bagaimana perubahan sosial di masyarakat akibat dari efek media yang terjadi. Kita sudah banyak sekali melihat banyak sekali perubahan ya di tengah-tengah kita, misalnya ketika sekarang lagi era pandemi, semua orang nggak boleh keluar, tapi ternyata dengan banyaknya orang yang hidup di dunia online, sekarang pembelajaran juga bisa online, belanja bisa online ya, restoran juga online ya, semua serba online. Nah, perubahan media ini tentu saja kemudian membawa perilaku masyarakat yang berubah pula. Nah, oleh sebab itu, karena kita mau bicara tentang interaksi ya, kita bisa melihat bahwa ruang lingkup dari sosiologi komunikasi ini pertama kita akan melihat level interaksi bisa antara individu satu orang dengan orang yang lain, antar kelompok misalnya ya, kelompok sosial atau antara individu dengan kelompok, kemudian interaksi di tengah masyarakat, bahkan juga interaksi di tengah dunia. Nah, interaksi antara individu, kelompok, masyarakat, dan dunia ini meliputi ya, pertama adalah bagaimana komunikasi di antara mereka. Bagaimana sih sarana interaksinya? Apakah mereka bisa interaksi langsung, tatap muka? Mungkin kalau antar individu bisa ya. Tapi kemudian bagaimana antara individu dengan kelompoknya, antara masyarakat, bagaimana isu-isu di dunia bisa mempengaruhi individu dan seterusnya. Kemudian ya, karena selain itu kita juga akan mempelajari budaya kosmopolitan. Budaya kosmopolitan ini adalah budaya yang muncul akibat adanya interaksi antara isi media dengan masyarakat. Kita akan mempelajari misalnya kenapa budaya K-pop itu menjadi satu budaya yang sangat luar biasa di tengah masyarakat, terutama di generasi milenial kita. Itu karena adanya banyaknya konten-konten K-pop di media-media yang ada di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya adalah proses dan interaksi sosial itu sendiri. Kita akan mempelajari bagaimana munculnya aktivitas proses itu ya, tahapan prosesnya, misalnya dari masyarakat yang sebelumnya belum mengenal internet, kemudian sekarang jadi mengenal internet, perubahan-perubahan apa yang terjadi dan seterusnya. Interaksi yang lain adalah teknologi telematika. Nah, teknologi ini mungkin agak sedikit menyinggung lebih banyak ke teknologi, tapi kita akan lebih banyak melihat bagaimana penggunaan teknologi telematika ini di tengah masyarakat. Dan yang terakhir adalah efek media dan teknologi komunikasi. Nah, ini nanti yang akan banyak kita ulas di dalam mata kuliah Sosiologi Komunikasi kita. Baik, dari ruang lingkup ini, maka bahan perkuliahan kita nanti dalam mata kuliah Sosiologi Komunikasi meliputi yang pertama adalah perkembangan teknologi komunikasi dan perubahan masyarakat. Di sini kita akan memotret ya bagaimana masyarakat di lingkungan kalian juga telah berubah. Mungkin antara generasi kalian dengan generasi orang tua, mungkin generasi eyang ya, kakek mungkin masih ada, bagaimana interaksi mereka dengan perubahan-perubahan teknologi yang ada di sekitarnya.
Kemudian yang kedua adalah budaya dan evolusi teknologi komunikasi. Nah, di sini kita akan mempelajari sedikit tentang sejarah perubahan media-media komunikasi ya. Dan tentu saja dari evolusi komunikasi itu akan membawa perubahan budaya pula. Ketiga, konglomerasi media. Nah, dalam konteks konglomerasi media ini kita akan melihat bagaimana peran perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan media ya, media massa yang ada di tingkat nasional misalnya, itu bisa mempengaruhi opini publik seperti itu. Selanjutnya budaya dan media. Nah, ini kajian yang paling menarik karena di kajian ini kita akan mengkaji banyak sekali budaya-budaya pop yang sekarang ada di tengah lingkungan kita. Kemudian kita potret dengan teori-teori dari sosiologi komunikasi. Berikutnya Ghost Fikr. Nah, Ghost Fikr ini sangat penting sekali teman-teman karena khususnya dalam konteks ilmu kita ya, komunikasi dan penyiaran Islam, kita akan melihat bagaimana munculnya ya pergeseran-pergeseran atau pengkaburan-pengkaburan nilai-nilai Islam misalnya yang muncul di dalam media kita. Dan terakhir kita akan membahas tentang disrupsi dalam dakwah. Jadi di dalam dakwah itu karena perkembangan teknologi komunikasi yang luar biasa ini memunculkan banyak disrupsi di berbagai bidang ya. Kalau selama ini kita tahu di bidang ekonomi, di perbankan juga misalnya seperti itu, ternyata di dalam dakwah juga terjadi disrupsi. Baik, itu adalah bahan-bahan yang akan kita pelajari ruang lingkup sosiologi komunikasi. Sampai bertemu lagi dalam video learning berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.